Anak menjadi fitnah itu di saat anak itu terlibat dalam perbuatan durhaka. Ya, anak menjadi ujian bagi orang tuanya di saat anak itu berbuat akhlak buruk. Lieur ku budak barangor gitu kan. Terkadang ibu bapaknya sukses, karirnya sukses, anaknya durhaka. Itu ujian bagi orang tuanya. Banyak guru sukses membina anak, tapi ada saja guru gak sukses membina anaknya. Apa bedanya? Apa sebabnya? Kalau di sekolah kan pakai kurikulum, kalau di rumah enggak. Betul tidak? Kenapa di sekolah sukses? Kan ada kurikulumnya. Kalau di rumah jarang pakai kurikulum, sahayuna we. Itulah kelemahan kita. Semangat mendidik anak orang lain, tapi kita kurang semangat mendidik anak kita, sehingga menjadi anak yang durhaka. Apalagi kalau orang tuanya tokoh, itu menjadi ujian berat bagi orang tuanya. Di saat anaknya terlibat tawuran, terlibat maksiat, mabuk, zina, itu ujian berat bagi orang tuanya. Jadi anak disebut digolongkan fitnah itu ketika anak menjadi anak na'udzubillahi min. Yang kedua, Al-Quran mengatakan bahwa anak itu ada yang menjadi zinatun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Al-Kahfi 46. Al-mal, harta, wal banun, dan anak-anak, zinatul hayati dunia, menjadi perhiasan kehidupan dunia. Anak disebut zinatun ketika anak berprestasi dalam hal duniawi, bukan agama, dalam hal duniawi. Seperti anak juara olahraga tertentu misalnya. Bangga gak orang tua? Bangga, itu zinatun, perhiasan. Anak kita menjadi pemenang olimpiade pelajaran tertentu, itu zinatun, perhiasan, kebanggaan bagi orang tuanya. Terkadang diupload, anak saya juara atau dapat medali emas cabang anu, itu kebanggaan. Hati-hati, nanti yang sering upload akan kena ain tuh. Ya. Anak kita juara maraton 10 kilo. Wah. Itu zinatun, perhiasan. Itu boleh, itu bahkan perlu didukung oleh kita. Karena ini positif. Dia berprestasi dalam hal yang positif, dalam hal keduniaan, bukan masalah agama atau akhlak. Kebanggaan. Anak seperti itu oleh Al-Quran disebut dengan zinatun, perhiasan, kebanggaan. Karena kita kan kalau berperhiasan kan bangga. Ibu badai ka mana? Cing orang ayah dibeliin gelang yang baru. Tuh. Oh ini dia cincin. Awas, agengge. Perhiasan kan kebanggaan. Maka anak juara anu, pemenang anu, medali anu, itu zinatun. Nah, ini boleh didukung oleh kita selama posisi. Yang ketiga adalah qurrata a'yun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ada anak yang menjadi wa dzurriyyatina qurrata a'yun, menjadi penyejuk hati orang tuanya. Anak inilah yang menjadi dambaan setiap orang tua, yakni anak soleh. Kenapa? Qurrata a'yun itu menitik beratkan kepada hal agama, kesolehan dan akhlak perilaku. Anak rajin sholat, qurrata a'yun. Anak pintar piawai dalam tilawah Qur'annya. Jam 3 ibu bangun mau ke WC, nengok anak di kamar, anak lagi sholat, nangis tuh. Qurrata a'yun, menyejuk hati, soleh. Ibu bapaknya kebluk, budaknya rajin, gitu kan? Neng, cepet sarapan. Ma, teteh udah niat saum Kamis. Butuh. Teteh, ya Allah, erak euy ku budak, ya gitu. Itu saleh. Kasaluhureun ngahormat, kasahanapeun ngahargaan. Itu adalah qurrata a'yun. Bacaan Qur'annya lebih fasih dari kita, lebih tahsin dari kita, hafalannya lebih banyak. Anak kita 30 juz, Kang Dodo ya, kita juz 30, lumayan. Apa? Insyaallah, betul qurrata a'yun. Makanya salah, anak yang soleh itu anak yang sering ngasih ke orang tua. Belum tentu. Saya mah alhamdulillah kupun anak unggal bulan dikiriman. Ibu, alhamdulillah ya. Ibu di mana anak ibu kerja? Kurang tahu sih, tapi itu ada Inggris-Inggrisan lah. Kalau nggak salah night club. Itu saya lihat tuh di kawas itu night club aja. Oh gitu Bu, itu tempat minum. Dia nggak tahu. Ada anak yang rajin ngasih tapi nggak sholat, itu nggak soleh. Jadi yang rajin sholatnya, bagus tilawah Qur'annya, rajin ngajinya, sering ke majelis taklim, akhlaknya baik, itu qurrata a'yun. Dan inilah adalah ukuran ideal dan bagus untuk anak kita. Makanya doanya kan itu, Rabbana hablana, ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami min azwajina, dari pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan anak cucu kami, ya Rabb, apa? Qurrata a'yun. Nah itu kan. Gak begini, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina zinatun. Gak ada. Qurrata a'yun. Makanya kalau ingin anak qurrata a'yun, agama kita utamakan. Tapi terkadang ada sebagian orang tua yang menyampingkan agama. Terkadang jadwal privat ngaji selalu kalah dengan privat yang lain. Ustaz, izin dulu ya, mau privat piano. Ustaz, anak saya izin dulu ngaji, mau privat renang. Ustaz, izin dulu, izin aja terus. Jadi agama itu nomor sekian.
Apa iya Bu? Aya kitu teh ya? Aya? Orang mana teh? Pokoknya mah utamakan agama. Kenapa? Agama yang akan membentuk akhlak. Makanya ada sebagian orang tua yang membuat framing anak pesantren itu ancaman penjara. Awas ya, baung pasantrenkeun. Aduh. Jadi bayangan anak itu pesantren itu penjara. Awas ya, kalau kamu akhlaknya buruk, ibu pasantrenkeun. Jadi anak itu nggak mau pesantren akhirnya. Kenapa? Ditakut-takuti oleh orang tua. Tapi beda. Nah, nanti dipesantrenkan. Wih, sana senang, saling bangun-bangunkan antara santri, terus sholatnya diajak terus oleh kakak kelas, tuh makan bersama. Itu anak tuh pasti mau pesantren tuh. Dan tidak merasa dibuang. Kenapa? Ya, karena enjoy. Tidak takuti. Anak nggak sholat, awas pasantrenkeun. Budak bangor, awas pasantrenkeun. Akhirnya anak takut dengan pesantren. Kita buat seperti itu. Itu Qurrata A'yun. Yang keempat adalah aduun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Hai orang-orang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu wa auladikum dan anak-anakmu ada yang menjadi aduwwan lakum, musuhmu nanti di akhirat kelak. Nanti di akhirat, Bapak Ibu yang muliakan, ada sebagian anak yang menjerumuskan orang tuanya ke neraka. Ketika oleh Allah diputuskan ibu bapaknya masuk surga, kemudian ketika anaknya diputuskan masuk neraka, anak protes. Ya Allah, saya mengakui saya nakal, saya durhaka. Tapi saya enggak ridho ibu bapak saya di surga mendapatkan nikmat. Karena durhakanya saya, nakalnya saya dibiarkan oleh orang tua. Enggak diajarkan agama, enggak disuruh sholat. Dia hanya sholat sendirian. Allah manggil malaikat, tolong panggil orang tuanya. Maka di sana akan dihadapkan di hadapan hakim yang adil. Di sana tidak ada yang kebohongan sedikit pun. Apakah ini betul anakmu? Ya. Coba sekarang kamu bilang, apakah benar yang diucapkan oleh anakmu? Benar. Malaikat masukkan kedua orang tuanya ke neraka bareng sama anak. Itu. Makanya di sini peran orang tua adalah bagaimana kita menyolehkan anak-anak kita, mengajak. Kecuali urang geus beak dengkak. Tahu beak dengkak, Bu? Sudah maksimal mengarahkan anak ke arah yang baik, mengajak anak, mengingatkan terus sampai ke bawel, tapi tetap gitu di akhirat adab yang membela kita. Anak neraka, kita ke surga. Makanya di sini pentingnya kita mendidik anak supaya anak kita tidak menjadi aduwwan lakum, musuh. Fitnatun bagi anak yang durhaka, zinatun anak yang berprestasi dalam hal keduniaan, qurrata a'yun saleh, bagus ibadah taat. Keempat, aduwwan lakum, musuh yang akan menjerumuskan kita. Minimal kita punya dua, zinatun dan qurrata a'yun. Mudah-mudahan Allah mengabulkan kita. Nah,
Bapak Ibu yang Allah muliakan, disinilah ketika orang tua diberikan kewajiban oleh Allah untuk mendidik, untuk mengajarkan hal-hal yang positif atau yang baik, dalam menyolehkan anak, melindungi anak, maka di sini setan tidak diam. Setan sebagai musuh kita akan terus menghalangi kita, mengganggu kita. Maka sikap kita adalah fattakhizuhu aduwa. Perlakukanlah setan itu musuh. Ada orang tahu setan itu musuh, tapi tidak dijadikan musuh yang serius. Dia menganggap setan itu musuh biasa. Bahkan ada lagi orang manusia yang merasa tidak punya musuh. Akhirnya tenang-tenang wae. Setan menyerang, tenang. Setan mengganggu, diam. Kenapa? Tidak merasa punya musuh. Maka sikap kita adalah harus merasa kita itu punya musuh abadi, yaitu untuk apa? Agar kita menyiapkan strategi, menyiapkan ilmu untuk mengalahkan serangan syaitan. Makanya Allah mengatakan fattakhizuhu, jadikanlah ia, lakukanlah ia aduwa, musuh yang benar-benar jadi musuh. Nah, sebagai musuh, syaitan dalam menjalankan serangannya kepada manusia tidak mengenal usia. Baik manusia itu masih dalam calon dari sebuah sperma. Ya, maaf ya, ketika saya di lapangan bersama tim Ruqyah, ada kasus istri yang telat hamil. Bertahun-tahun udah rumah tangga, udah menikah, tapi selalu keguguran ataupun tidak hamil-hamil. Ada yang medis, ada juga yang gangguan jin. Kenapa? Jin itu menyerang, menghancurkan sperma. Sperma yang tadinya kuat dilemahkan oleh syaitan, sehingga tidak bisa membuahi ovumnya. Saya pernah ada wanita, pas saya bacakan Quran, ia kesurupan. Hanya saya tanya, apakah kamu yang menyebabkan perempuan ini tidak hamil? Ya, dia mengaku. Tapi saya walau alam ya, dia mengaku. Kenapa? Memang selama ini belum punya anak, udah bertahun-tahun rumah tangga. Gitu. Ada lagi yang memang selalu keguguran terus. Udah jadi sekian bulan keguguran, keguguran. Ternyata ada juga unsur dari setannya. Ya. Kemudian sperma lolos, diganggu ketika di rahim janinnya, diganggu. Ada lagi diganggu pas lahir, diganggu. Makanya kenapa ada ikhtiar adzan tuh untuk melindungi bayi. Kenapa Rasul mengajarkan doa-doa perlindungan itu untuk melindungi anak? Kenapa? Setan tidak pandang bulu. Mau yang belum jadi janin atau yang sudah tua renta diserang. Sigana setan karunya ka budak, enggak karunya. Mau tua, mau muda, mau belum jadi anak diserang, diganggu. Kenapa? Setan musuh bebuyutan. Gangguan jin pada bayi, anak kecil, dan cara membentenginya sesuai syariat. Kenapa? Karena ada yang menjaga cara membentengi anak, melindungi anak dengan yang tidak syariat. Saya pernah ada ibu
seorang ibu bawa anak kecil usia 4-5 tahunan lah. Saya lihat di lehernya itu ada kalung benang dan di sini ada seperti kain yang dijahit. Saya tahu itu. Saya pura-pura nggak tahu. Bu, itu apa yang di leher anak? Ustaz, ini Al-Quran. Oh, kenapa Bu pakai itu? Anak saya nakal, Ustaz. Terus sudah pakai itu gimana? Masih nakal, Ustaz. Kemudian kalau itu Al-Quran ketika anak ke WC dibuka enggak? Enggak. Mau uang BAB juga dipakai. Kan Quran enggak boleh. Ibu ini beli ya. Berapa Bu? 400.000 Ustaz. Dari siapa? Ya sesepuh lah. Bu, boleh saya bongkar? Silakan Ustaz. Ambil silet atau gunting, saya bongkar di depannya. Bu, ini bukan Quran. Ini coretan Arab yang gak ngerti Bu. Ini namanya raja. Ini raja ini disukai oleh jin. Gak boleh Bu. Berarti anaknya digangguan jin Bu. Udah wastah gitu kan mah. Udah aja sekarang mah ibu yang saya ruqyah. Niatnya mau ngeruqyah anak, nggak jadi. Udah ibu aja saya ruqyah. Pas saya ruqyah ibunya reaksi keras. Pantesan anak nggak senang sama ibunya. Di ibunya ada jin sih. Jadi nggak nyaman sama si ibu karena di tubuh ibunya ada jin. Jadi jangan sampai kenakalan anak itu menyalahkan anak, bisa jadi dari orang tuanya penyebabnya seperti itu. Makanya kenapa ada syariat? Karena ada sebagian orang tua yang melindungi anak dengan syariat yang salah. Seperti itu. Nah, apa sih ciri-ciri gangguan jin pada anak? Ya, banyak. Satu di antaranya adalah dia akan mampu melihat sesuatu yang gaib atau istilahnya indigo. Hati-hati Bu, anak yang bisa melihat yang gaib itu bukan kelebihan. Ada sebagian orang tua yang gak paham dan dia senang anaknya punya indera ke 10. Kalau ke 6 udah lama. Anak saya itu jagoan. Allah titipan kelebihan. Kenapa? Dia bisa melihat jin. Yang datang itu nenek ibu saya. Kok mau ya nenek kita disebut jin ya? Seperti itu. Hati-hati Bu. Anak yang melihat itu bukan kelebihan, tapi gangguan. Ya. Bisa jadi jinnya suka atau ada jin dari leluhurnya. Kemudian ia dalam kesendirian sering berkomunikasi, bicara seperti ada temannya. Seperti itu. Ngobrol. Gimana? Wah, rame juga budak mah. Padahal si eta ngomong saha gitu kan. Kecuali kalau dia sedang mendongeng beda lagi ya. Terang ngawayang. Ngawayang kan ngomong sorangan gitu. Itu beda lagi. Ini mah seperti main tapi ada teman gitu. Hati-hati. Mama itu tadi datang tuh mah yang rambutnya panjang, cantik mah kayak mama. Tapi dia itu lihat saya tapi dia pergi lagi. Mama tadi nenek datang. Itu seperti itu udah aja. Atau anak yang sering dapat bisikan. Kok ada yang ngomong ke saya anu itu ya, hati-hati. Kemudian anak yang suka membangkang dan melawan. Itu gangguan juga Bu. Tapi tidak semua gangguan jin ya Bu. Saya pernah meruqyah anak SMP kalau nggak salah laki-laki. Dia mengaku ya bisa melihat jin dan dia mengaku itu temannya. Ketika saya ruqyah, yang menyarankan ruqyah ibunya. Kenapa? Dia sering ninggalin sholat, sekolah sering kabur, ke orang tua ngelawan.
Tapi ternyata si ibu ini ingin meruqyah anak, tapi anaknya nggak dikasih tahu. Kenapa? Dia mengaku ada jin dan dia tidak mau dipisahkan. Kenapa? Karena ketika dia mau celaka, jin ini menolong dia. Sehingga dia merasa dia punya jasa, kebaikan. Saya ngobrol, nggak sadar ya cerita. Sholat kan jarang, iya. Ke orang tua ngelawan, iya. Sekolah kabur wae, mohon. Itu adalah tipu daya setan. Dia menampakkan diri di depan baik, tapi di belakang dia mengganggu sehingga menjadi orang yang durhaka ke orang tua, sholat sering ditinggalkan. Itu akibatnya. Dia baru sadar dan dia rela ridho mau dipisahkan. Hanya saya ruqyah dia. Karena ada sebagian yang memang merasa nyaman di depan dia, tapi di belakangnya dia mengganggu. Nah. Kemudian susah dinasehatin, susah diajak sholat, susah, itu juga bentuk gangguan jin. Cuma harus dipahami, gangguan jin itu ada dua. Ada yang jinnya masuk ke tubuh, ada yang di luar tubuh. Kan ada orang, dia jarang sholat, bager, baong, tapi di ruqyah nggak ada reaksi. Asik, jinan. Hati-hati. Jin itu dua cara. Satu, dia masuk ke tubuh. Yang kedua, dia tetap di luar tubuh dan tetap mengganggu. Makanya butuh benteng yang kuat agar jin yang masuk atau yang di luar, Allah jaga kita. Seperti itu. Ya, seperti itu. Kemudian sering menangis, rewel, seperti ketakutan melihat sesuatu, komo orok bayi maya, dia kan belum bisa ngomong, dia seperti itu, ketakutan seperti itu. Atau ada ketika anak mimpi, mama saya mimpi bertemu juri gitu. Kemudian kita melihat ketika anak tidur sering diadu gigi, kereklan, gitu kan? Itu hati-hati, itu tanda-tanda saja Bu. Jadi sering beradu gigi. Bahkan kalau ada anak yang udah mulai menginjak remaja masih ngompol, itu juga bisa jadi gangguan jin. Seperti itu. Kemudian anak mengalami sakit-sakit yang aneh. Aneh ini seperti ini. Dia sakit tapi sakitnya pindah-pindah. Terkadang di kepala, nanti di kaki, kemudian di perut, atau sakit, merasakan sakit, diperiksa oleh medis, tidak ada penyakitnya. Ada yang seperti itu, anak yang kena gangguan jin seperti itu. Nah, kemudian ada gangguan ain, ya, gangguan ain pada anak. Dulu saya pernah yang membahas ain ya, hadir nggak? Alhamdulillah. Ya. Anak itu tiba-tiba sakit. Dia sehat walafiat, ceria. Malamnya tiba-tiba sakit, panas, jebret. Bisa jadi itu dugaan kuat ain. Kenapa? Bisa jadi anak sedang sehat, ceria, bahagia, banyak yang muji-muji atau yang dengki. Seperti itu. Anak berprestasi, zinatun. Orang tua bangga, menjadi perhiasan. Di-upload, distatuskan. Setelah di-upload, setelah di-share, setelah di-status, anak tiba-tiba muyung. Tenang muyung. Tiba-tiba anak tuh demam, sakit gigi, lemes. Itu bisa jadi ain. Bisa jadi dugaan kuat adalah ain dari orang lain. Mungkin melihat dengan takjub ataupun dengki. Gitu Bu. Tiba-tiba sakit atau jatuh.
Ada anak datang, kita selaku kakek, cucuku datang, kasep, gelis, bager, bajunya bagus, gedebuk, gebis jatuh. Itu ain dari kakeknya. Jadi tiba-tiba udah dipuji jatuh. Ceklot baheula mah teu kaop dipuji, gering we budak teh. Teu kaop dipuji, gebis. Ada anak tampil di panggung, dipuji-puji oleh orang tuanya, oleh kakek neneknya, tiba-tiba dia terpelanting jatuh, mungkin ain dari akibat pujian itu. Tiba-tiba anak udah main di panggung, sorenya tiba-tiba sakit, itu juga ain. Hati-hati ini ain di anak. Kemudian menangis yang tidak wajar, bukan lapar, bukan sakit. Ada kasus anak yang masih ASI. Anak ini lapar, haus, dikasih enen, dicabut lagi oleh ibunya. Wawalkeun deui etana, lepas lagi, masukkan lagi putingnya ke mulut, lepasin lagi, tapi nangis tanpa air mata. Budak anak sehat, gak panas, gak demam, bingung. Akhirnya ada yang nyaranin, ibu wudu dulu. Akhirnya ibunya wudu, kemudian diseponkan ke anak. Qadarullah, anak minum ASI dan tidak nangis lagi. Itu dugaan kuat ain dari ibunya sendiri. Kenapa? Ibunya sering muji-muji anaknya. Ustaz nggak boleh muji? Boleh, pakai dua kalimat. Satu, boleh Masya Allah. Yang kedua, Barakallahu fiik. Aduh, cucu nenek gelis, Masya Allah, Barakallah. Boleh, silahkan. Ibu lihat suami tampan, bapak kok beda malam ini? Masya Allah, gantengnya. Itu boleh, silakan. Bapak juga sama. Kok mamah beda wangi ayeuna mah? Masya Allah, cantiknya. Itu boleh. Jadi Masya Allah atau itu untuk menghambat. Sama ke anak juga, ya, silahkan boleh. Tapi Masya Allah kalau. Kemudian ada kejang-kejang tanpa sebab yang jelas. Anak ini sehat, tidak sakit, tadi ceria, tiba-tiba kejang, bisa jadi ain. Ya. Kemudian tadi tidak menyusu, udah ya. Ada anak kondisi tubuhnya kering, tinggal tulang, begang, kurus. Tapi secara penyakit dia sehat sih. Tiba-tiba tadinya badak jadi kurus, lulus, teu aya ceria-ceria acan gitu kan, itu bisa jadi kena ain. Ya, hati-hati. Saya pernah malam-malam ditelepon oleh teman saya, dokter, Ustaz, ini kumaha anak abdi geus 2 jam ceurik wae tanpa air mata. Dok, istrimu tuh suka upload anak di Facebook, karena saya teman Facebook. Anak digigit Facebook. Kata saya, dok, malam ini hapus seluruh postingan anak-anaknya dan bacakan ayat ini. Dibaca, di mana tuh dihapus. Kemudian dibacakan qadarullah. Bobo sampai subuh. Hati-hati, ini ain. Dan banyak kasus ain yang meninggal. Kenapa? Kata Nabi, kasura min ummati, banyak yang meninggal dari umatku, kebanyakan adalah akibat dari al-ain. Nah, problem orang tua, banyak anak yang kena gangguan jin, banyak anak yang kena gangguan ain, itu adalah sumbernya kebanyakan problem orang tuanya yang nggak paham. Pertama, dia nggak paham sih hakikat permusuhan dengan setan. Budak mah da bersih keneh, budak mah suci keneh, keun bae narembongan oge, bersih budak mah. Itu salah. Ustaz,
anak makan masih suci ya, jadi suka lihat yang gitu-gitu, nggak apa-apa ya. Itu masalah, problem. Memang anak masih bersih dari kotoran suci ya, dari dosa. Tapi jangan diartikan anak suci bersih dari gangguan melihat, itu nggak apa-apa. Ya. Banyak problem juga orang tua yang maaf tidak bisa baca Quran, tidak baca doa-doa perlindungan. Ustadz punten pang nyeratkeun entong ku Arab ku Laten we. Ada banyak tuh orang tua seperti itu. Ustadz, saya maaf belum bisa baca Quran, tolong tuliskan doa-doanya tapi Latennya saja. Ya gitu. Akhirnya anak menjadi gara-gara orang tua yang nggak bisa baca Quran, yang nggak bisa baca doa-doa, akhirnya anak diserang terus sama jin dan ain. Kenapa? Nggak dibacain doa si anaknya. Ini problem. Ada di sini yang masih bujangan atau gadis? Harus bacaan Qurannya bagus, hafal doa-doa. Nanti pas punya anak tenang, kan udah bisa. Seperti itu. Seperti itu. Kemudian ada problem juga, ada orang tua yang belum bisa membedakan mana yang benar dan yang salah. Ustadz manawi teh tiasa beheungna di kangkalungan teh. Itu akhirnya. Ya. Dia menyangka dengan Arab-Araban seperti itu benar. Kenapa? Dia nggak paham ilmu agama. Orang yang tidak paham ilmu agama, dia akan menjalankan sesuatu bukan karena dalil. Karena apa? Rame nak di dieu mah kieu. Ibu, itu kan nggak boleh anak pakai gini. Ustaz, dak di dieu mah rame nak kieu. Gitu. Kenapa? Dia nggak paham ilmu agama. Cara apa? Mengikuti nenek, abah, anak. Bahkan ada satu kampung dulu ya, ada mitos Gunung Guntur mau meletus. Cekolot baheula lamun ngadenge Gunung Guntur rek meletus, nah budak teh kudu ditalian leungeunna pakai benang. Secara logika nyambung enggak? Enggak. Wah, itu setiap anak pakai tuh gelang dari benang semuanya. Kenapa? Dia menjalankan agama tidak. Kenapa? Dia ikuti adat budaya nenek moyang yang salah. Ini problem. Jadi ketika saya disuruh oleh orang tua meruqyah anak, saya gak langsung fokus ke anak, Bu. Saya langsung cari. Pasti akarnya tuh dari orang tuanya tuh. Dicuk-cuk, oh iya orang tuanya salah ya. Kenapa? Karena problem ini orang tua nggak paham mana yang hak dan mana yang batil. Makanya di sini wajib tolabul al ilmu qoblal amal. Siapkan dulu ilmu sebelum beramal. Siapkan ilmu sebelum menikah. Siapkan ilmu sebelum berdagang. Siapkan ilmu sebelum sesuatu bekerja. Urang mah digawe heula ilmu tukang terakhir. Prung we kawin. Geus 5 tahun. Kuna cing kumaha cara mandi junub? Teuing teu apa. Jadi ada pasangan suami istri bertahun-tahun menikah belum benar cara mandi wajib yang benar. Sugan teh koramas hungkul, pokoknya gitu. Asal basel buuk we. Nah itulah kenapa dia beramal sebelum ilmu. Ilmu dulu sebelum beramal. Kumaha engke kumaha. Terus gitu ya. Makanya ada pasangan yang masih muda, dia nggak paham apa sih hak suami istri, nggak tahu. Nah itulah kesalahannya. Kemudian belum bisa ibadah dengan baik. Banyak kasus yang saya tangani masalah anak, sumbernya adalah orang tuanya bermasalah dalam hal ibadahnya.
Bapaknya jarang sholat, ibunya jarang sholat, bapaknya jarang baca Quran, jarang ke masjid. Makanya anak jadi ujian tuh, fitnatun. Kenapa? Allah menguji karena orang tua bermasalah dengan Allah dalam hubungan ibadahnya. Itu Pak. Jadi jangan selalu menyalahkan. Kenapa? Problemnya ada di orang tua. Itu. Belum paham hakikat permusuhan, belum bisa baca Quran dan doa, belum bisa membedakan hak dan batil, belum bisa bersuci yang benar, belum beribadah dengan benar. Makanya Allah uji dengan gangguan di anak. Nggak boleh posting anak gini-gini angin. Wah, banyak. Iya betul seperti itu. Nah, makanya di sini hati-hati. Makanya orang tua wajib berilmu ketika belum punya anak. Dan setelah punya anak, teruskan mengkaji ilmu. Nah, itu. Nah, bagaimana mencegah ain pada anak? Ya. Mencegah ain pada anak, hindari sekuat tenaga menyebut-nyebut kesuksesan dan prestasi anak. Kita datang ke rumah tetangga nggak nanya, cek anak abdi juara kahiji, teu nanya. Tetangga teu nanya, ngeceblek we tuluy. Pindah ka imah ieu, alhamdulillah ieu pun anak juara kahiji porkab. Datang ka imah nu katilu, pun anak berprestasi di sakolana. Cek tetangga teu nanya, mah coblak wae. Akhirna timbul kedengkian. Pulang di rumah, anak sakit. Itu aib. Makanya hindari menyebut-nyebut kesuksesan anak, prestasi anak. Cukup kepada Gusti Allah. Seperti itu. Yang kedua itu, memajang foto anak, di-upload, di-share. Itu. Nah, kecuali ini boleh. Kecuali kalau anak kita rutin istiqomah oleh ibu, rutin dibacakan ayat-ayat Quran dan doa-doa perlindungan, itu boleh, silakan. Ya. Jadi silakan, boleh, tapi anaknya bentengin dulu. Unggal dinten, bacakan doa setiap hari, bacakan Quran. Jadi anak tuh benteng, makan nuju nganenan, baca, nuju marende, baca, nuju dilahun, baca. Setiap sering dibaca, itu membuat benteng yang kuat pada anak. Ketika diupload, nyantai. Kenapa? Ada bentengnya. Iya mah di bentengan enggak, dibacaan doa enggak, ngupload sering, akhirnya ririwit budak teh geringan wae. Itu akibat orang tua yang salah. Saya alhamdulillah di Facebook belum pernah atau jarang mengupload anak, karena ya khawatir gitu kan, anak itu doi menjadi sakit kan, bilih masih lemah bentengnya. Makanya hati-hati. Ini mencegah ain pada anak. Jadi hindari menyebut-nyebut keberhasilan, kesuksesan anak ke orang lain. Hati-hati. Yang kedua, jangan hati-hati memajang atau memajang foto di ruang tamu tuh. Bapak Ibu, kalau mau memojong foto keluarga, jangan di ruang tamu, baiknya di ruang keluarga aja atau di kamar. Kenapa? Kalau dipajang di ruang tamu, itu peluang besar setiap tamu yang datang pasti muji atau dengki. Udah aja di depan di ruang tamu mah kaligrafi, gambar Ka'bah atau yang lainnya, bunga. Keluar foto aja di ruang keluarga atau di kamar. Kalau butuh silahkan di WC, nggak apa-apa. Sahan muji ke WC gitu ya. Silahkan. Hati-hati. Kemudian ini belum saya tulis, mencegah jin ke anak. Pertama diantaranya adalah anak mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Pertama, anak jangan berada di luar rumah ketika menjelang terbenam matahari. Nabi mengatakan, suruhlah anak-anakmu masukkan ke rumah
Di saat matahari akan terbenam. Kenapa? Di saat itulah setan keluar dari sarang-sarangnya mencari mangsa, dan mangsa yang paling empuk diserang adalah anak-anak. Kenapa? Dia belum punya bentengnya. Boleh ke rumah atau di masjid atau di madrasah, silakan. Itu menjelang maghrib sampai hilang sinar matahari atau isya. Jadi kalau mau ajak kuliner anak mau makan malam, isya aja. Ajak, dan jangan lupa ajak juga saya. Ustaz, temenin yuk anak saya kuliner, asyik. Jadi maaf ya, ngajak anak renang pada asar. Maaf, mau renang di Cipanas, mau di Sungai Cimanuk misalkan ya, pada asar itu pasti maghrib masih di air tuh. Paling-paling budak mah hajat pada isya. Itu empuk tuh gangguan setan tuh. Saya pernah ikut syuting ruqyah di Tan Sujuh di masjid apa itu yang di Bandung teh yang terkenal tuh? Trans Studio. Saya ikut di sana, Trans Studio syuting ruqyah. Itu ada pasien, dia udah remaja, itu jinnya tuh agak bandel, susah keluar. Dalam dialognya, ternyata anak ini sering main ke air terjun. Dia senang ke air terjun, sehingga jin yang di sana masuk ke tubuhnya. Ya mungkin saja anak ini lemah dalam bentengnya. Seperti itu. Makanya mau ngajak renang, entar sore lah, zuhur sampai asar cukup, atau pagi-pagi. Kalaupun mau malam, pada isya. Jangan menjelang maghrib, itu empuk tuh setan tuh. Hati-hati, jin ke anak. Yang kedua, hindari anak main di WC. WC tempatnya setan. Kalau mau main air, bawa airnya kana jolang keluar hareupeun imah. Sok main air di depan rumah, jangan di WC. Imah disediakeun jolang badag, budak teh atuh nguyak di jamban. Ceurik akhirna teh memang alim dikaluarkeun. Makanya itu setan, tempat setan itu di WC. Hindari anak main di WC kecuali airnya dibawa keluar rumah. Seperti itu. Kemudian ketika kita membawa anak ke tempat-tempat jin atau setan seperti laut, pantai, susukan, situ, danau, itu kan tempat-tempat setan, Bu. Ke gunung camping, maka lindungi anak dengan doa-doa perlindungan. Nanti ada doanya nanti. Atau yang kedua ditambah ketika tiba di lokasinya baca isti'adzah. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ketika tiba di lokasi tersebut. Saya pernah meruqyah anak usia 1 tahun lebih, 2 tahun lah. Dia menangis terus setelah dia dibawa ke tempat penginapan di Lembang yang nuansanya alam, ada sungainya tuh. Dia maghrib keluar keluyuran. Kenapa? Karena kan didesain tuh hotelnya bagus, karena nuansanya alam. Pulang dari penginapan nangis terus. Alhamdulillah setelah dibaca doa-doa perlindungan, dia sehat kembali. Hati-hati, Bu. Jadi mau ajak anak ke pantai boleh, silahkan. Pas dugi sampai bawa camping Pepandayan, kemana lagi, Bu? Cikuray. Pas tiba lokasi, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma. Jangan sekali-kali minta perlindungan kepada yang di sana. Punten anu ngageugeuh di Gunung Papandayan, ulah ngaganggu abdi jeung pun anak abdi rek istirahat saeuting wae, ulah. Kalau gitu nanti bulan-bulanan diganggu terus. Kenapa? Kita berlindung kepada dia, bukan kepada Allah. Masuk ke sungai, punten jurig jarian anu aya di susukan tong ngaganggu abdi bade ngojai jeung pun anak diganggu gitu. Udah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma. Jadi
pas mau berangkat jaga anak. U'izukuma. Nanti ada doanya. Bi kalimatillahi ta'ala min kulli syaitani wa hama wa min kulli ainil lama. Pas tiba di lokasi, a'udzu bi kalimatillahi ta'ala min syarri ma, aman insyaallah. Masuk hotel, a'udzu bi kalimatillahi ta'ala min syarri ma khala. Seperti itu. Ketika anak sudah sakit akibat ain, maka ada solusi. Satu, jika diketahui penyebab ainnya, maka siramlah tubuh anak tersebut dengan bekas air wudu orang yang diduga pelempar ain. Oh, kuninina mah ye, ku akina ye, Pak, punten nyuhunkeun cai abdas kanggo pun anak. Kunaon? Ieu damang mudah-mudahan we barokah. Ambil air wudunya, seponkeun atau diibakeun. Insyaallah damang. Kalau kita tahu diduga kuat si fulan penyebab ainnya. Kalau tidak diketahui, sahanya si ieu moal mungkin. Si ieu udah langsung dengan terapi doa dan bacaan Quran namanya ruqyah. Kalau bisa oleh orang tuanya, kalau belum bisa menyuruh ke orang yang bisa. Insyaallah. Seperti itu. Ini kalau ain ya, Bu. Ini kalau gangguan jin ya. Ini kalau gangguan jin adalah pertama ya, bentengi anak sejak pertama ini ketika suami istri mau hubungan. Ketika mau hubungan intim ada doa dari Nabi, doa perlindungan. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ini ma razaq itu anak. Ya Allah, jauhkan setan dari saya dan dari suami saya, dan ya Allah jauhkan setan dari anak rizki saya. Itu ulah langsung gerawak-gerawak baca doa heula. Wudu dulu sing tarapi, wudu dulu, baca doa dulu, ulah gurung. Kenapa? Ini penting. Nabi ya tidak semata-mata mengajarkan doa tersebut. Kenapa? Nabi tahu setan akan mengejar sperma itu. Dia akan merusak rahim, dia akan merusak ovumnya. Maka mintalah bantuan sama Allah. Ya Allah, janibna, jauhkanlah dari kami setan. Kalau nggak penting, Nabi nggak akan ada doa ini, Bu. Jadi ini bukan masalah yang tabu. Ini praktekkan aja doa ini, insya Allah aman. Nah, itu pertama. Nah, kemudian ya di saat hamil, sering-seringlah perut ya janin yang itu sering dibacakan Quran. Kalau orang Barat itu selalu memasang musik klasik di perutnya. Jadi ada musik ditempelin di perut. Itu orang Barat yang bukan Islam. Kita umat Islam ada suara ayat Quran udah baca kolotna. Kenapa ya Imam Syafi'i 9 tahun sudah hafal Quran? Karena semenjak dikandung ibunya khatam beberapa kali. Jadi anak sudah mengenal Quran sejak dalam kandungan. Ima kumaha indungna keur hamil bapana nonton wae bola di bumi teh ole pas lahir teh ya, ibu-ibu kalau sedang hamil sering khatam Quran. Suami pegang perut rahimnya, bacakan doa-doa perlindungan, jadi anak dilindungi sejak dalam kandungan. Itu aman. Banyak kasus yang sungsang tuh, Bu. Kepala di atas, kaki di bawah. Itu bisa jadi gangguan. Bahkan salah satu penyebab sesar itu udah gangguan jin juga ada. Setan gak mau normal lahirnya, diganggu supaya sungsang. Ada kasus mau melahirkan sungsang, bapaknya terus baca Quran di tempat bidan. Pas mau lahir, tadinya mau disesar, nggak jadi normal. Allah menggerakkan janinnya. Kenapa?
orang yang membacakan ayat-ayat Allah. Allah tuh gak susah, muter gak susah. Makanya Masya Allah, setan akan menyerang di saat dalam rahim. Bacakan Quran terus, khatamkan Quran. Ustaz kumada abing 10 poho nyieun deui we gitu. Pas lahir adzan. Meskipun ini ada ulama yang tidak nyunah katanya, tapi intinya apa? Baca Quran atau adzan. Aqamah. Ketika lahir ke dunia, kalimat Allah yang dia pertama dengar. Begitu. Masya Allah punya hubungan intim, baca doa. Pas kandungan, baca doa. Lahir, baca doa. Allahu Akbar. Itu anak tuh soleh insya Allah. Seperti itu. Yang tadi ya, yang tadi nggak boleh keluar rumah. Kemudian ajarkan kebersihan, ya tempat-tempat mandi. Kemudian ajarkan doa-doa perlindungan ke buah hati. Doa makan, doa minum, doa tidur. Kenapa? Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa adalah senjata bagi orang beriman. Ajarkan doa-doa makan, minum, itu berarti anak sendiri yang membentengi diri sendiri. Seperti itu. Ini doanya tadi Bu, doa ke anak. Ini doa orang tua ke anak. U'izukuma. Kenapa kuma di sini? Dua anaknya. Doa ini adalah doa Nabi Ibrahim kepada Ismail Ishak dan doa Nabi Muhammad kepada Hasan Sarang Husain. Makanya domirnya u'izukuma, dua orang. Kalau ibu gimana? Anak seorang. Kalau laki-laki u'izuka. Kalau perempuan u'izuki. Sama kesananya. Bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hama wa min kulli ainin lamma. Sering-seringlah baca doa-doa perlindungan ke anak-anak kita, meskipun anak kita sudah remaja ataupun pemuda. Baca. Ustaz kumaha kajauhan? Boleh. U'izuhu. Lamun budak kena lalaki saurang u'izuhu. Lamun awewe u'izuha. Lamun duaan u'izuhuma. Lamun lobaan 20 u'izuhum. Tinggal merubah apanya? Domirnya. Kesananya sami bi kalimatillahi tamah min kulli syaitanin wa hamah wa min kulli ainil lama. Ini doa Nabi Ibrahim, doa Nabi Muhammad, dan doa buat kita. Amalkan. Nabi saja mengamalkan, komo urang kedah. Nya urang kira punteunnya doa-doa itu. Saat tidur ajarkan ke anak, nah wudu, nah baca ayat kursi. Yuk mamah bimbing kalau belum hafal. Allahu la ilaha apa-apa. Kemudian baca lagi nah, kedua tangannya di depan mulut, ikuti mama, bacakan. Ditiup dulu baca qul huwallahu ahad Allahu samad, apa-apa. Ya. Udah beres Anas, ayeuna usapan ketubuh nih. Itu membentengi anak di saat tidur, Bu. Ajarkan. Ya, Bu. Ini membentengi anak. Kalau nggak dibentengi sama orang tuanya, kusaha. Biar aku ke orang tua batur. Orang tua lah yang membentengi anak kita. Bacakan. Saat berpakaian, nah ketika melepas pakaian baca bismillah. Supaya aurat anak kita tidak ditatap oleh jin. Ibu, ketika ibu buka kerudung, buka pakaian, buka rok di kamar, meskipun jendela ditutup rapat, hordengna ditutup, pintu
ditutup. Tetapi ketika membukanya tanpa bismillah, itu jin tetap melihat aurat ibu, melihat aurat bapak. Makanya satruma, penutup antara penglihatan jin dan manusia adalah ketika dia melepaskan pakaian, minimal dia baca bismillah. Insya Allah aurat kita akan terjaga dari pandangan jin. Ustaz, gimana kalau lihat jin itu punya nafsu birahi? Dia kemungkinan juga ketika melihat aurat kita, bapak-bapak, ibu-ibu, dia akan suka atau cinta kita. Kalau udah suka, pasti dia akan mengganggu siapapun yang suka ke kita. Datang laki-laki yang mau melamar, dibuat benci. Datang lagi suami istri, dibuat pasea wae. Kenapa? Jinnya cemburu. Makanya aurat ditutup. Lagu nah bong. Seperti itu, Bu ya. Jadi jangan sampai di depan manusia ditutup, di mata jin buka, tutup, buka, tutup, buka. Enggak boleh. Bismillah. Nah, pakai bismillah buka, itu mengajarkan supaya aurat anak kita tidak dilihat oleh jin. Seperti itu. Semoga Allah setelah menjaga dan melindungi anak-anak kita. Amin ya rabbal amin. Fitnatun, zinatun, qurrata ayun, aduun. Target kita cuma 2. Zinatun dan qurrata ayun. Silakan pilih ayat yang ditaraskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.